Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman di hari ini ya, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan juga pembangunan-pembangunan lainnya. Dan informasi yang saya dapatkan ini, informasi yang saya berikan kepada teman-teman berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di media ya teman-teman. Nah, di konten kali ini saya mengupdate lagi mengenai pencairan uang ganti rugi. Nah, ini ada satu berita yang bisa kita ambil informasi-informasinya tentang pencairan uang ganti rugi. Ini ada sebuah berita dari radarjogja.jawapos.com mengenai 10 ahli waris di Magelang kompak terima UGR tol Jogja Bawen. Segini besarannya. Kita baca dulu ya teman-teman. Sebanyak 46 bidang tanah di 9 desa di Kabupaten Magelang mendapat uang ganti kerugian proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Dari jumlah tersebut, kebanyakan dihadiri oleh ahli waris. Bahkan ada 10 ahli waris yang kompak datang ke gedung Muhammadiyah Keji, Muntilan untuk menerima UGR tersebut. Usai menerima UGR, raut semeringah tercetak jelas di wajah 10 ahli waris asal desa Sriwedari, Muntilan. Ada satu bidang tanah yang terdampak dengan luas 1092 meter persegi. Ini mereka mendapatkan uang ganti rugi atau UGR sebesar 1.263.955.000. Wow. Nantinya uang itu akan dibagi rata sesuai porsinya. Perwakilan penerima UGR Suyanto menyebut bidang tanah yang terdampak berupa lahan pertanian. Biasanya, kata dia, lahan pertanian itu ditanami padi maupun palawija oleh dirinya sendiri. Sawah ya, dulu milik orang tua, terangnya Rabu 13 Maret 2024. Dia mengaku lega setelah mengurus proses pembebasan tanah tersebut hingga benar-benar mendapatkan UGR. Lebih-lebih dia sudah mengurus seluruh dokumen persyaratan sejak 2 tahun lalu. Wah, cukup lama ya guys, 2 tahun lalu. Persyaratannya diurus, baru cair 2 tahun kemudian. Dia pun tetap menjalaninya sesuai prosedur karena mendukung proyek pemerintah. Namun, untuk memperlancar proses pembayaran, seluruh ahli waris memang harus datang dan tidak boleh diwakilkan. Ya, ini catatan juga ya. Beberapa dari mereka bahkan meluangkan waktunya untuk datang dari luar kota seperti Jakarta dan Bekasi. Sebelumnya ngurus dokumen orang yang di rumah ya. Kendati begitu, mereka senang akhirnya pembayaran UGR itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan berkumpul bersama. Momentum yang jarang mereka dapatkan, nantinya uang yang diperoleh akan dibagi kepada keluarga sesuai porsinya masing-masing. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, Ayani, mengutarakan kali ini ada 46 bidang tanah yang dibayarkan. Seluruhnya berasal dari 9 desa di 3 kecamatan. Ini pembayaran sisa dari seksi 2 dan ada yang seksi 3, ujarnya. 9 desa tersebut antara lain Desa Pakunden dengan satu bidang tanah seluas 0,0115 hektar dan nilai UGR-nya sejumlah 106.621.000. Kemudian ada Desa Karangtalun, 2 bidang dengan luas 0,1043 dan nilainya 2.24.464.900. Lalu Desa Pelosok Gede ada 3 bidang seluas
0,1821 hektar dan UGR-nya 1.869.535.834. Selanjutnya Desa Blongkeng ada satu bidang yang dibayar seluas 0,0274 hektar dan nilainya 190.426.600. Lalu Desa Sriwedari ada 16 bidang tanah dengan luas 0,8499 hektar dan UGR-nya 9.527.850.000. Kemudian Desa Ngawen ada satu bidang luasnya 0,0198 hektar dengan nilai 261.509.000. Sementara untuk Desa Keji ada 16 bidang tanah yang dibayarkan luasnya 0,9781 dengan nilai UGR-nya 14.964.486.193 rupiah. Selanjutnya Desa Pabelan ada dua bidang seluas 0,2574, nilainya 2,530 miliar. Terakhir Desa Senden ada 4 bidang seluas 0,1348 hektar dan nilainya 2.116.760.700. Yani menyebut total nilai UGR yang dibayarkan untuk 2,5653 hektar sebesar 33.552.261.561. Hanya saja ada informasi retur satu orang satu bidang tanah ternyata baru ngasih tahu kalau sertifikatnya hilang. Jadi mau tidak mau harus mengulang lagi dari awal. Nah, ini sebuah berita dari radarjogja.jawapos.com mengenai pembayaran uang ganti rugi di Magelang ya, untuk pembayaran UGR Tol Jogja Bawen. Apa yang bisa kita dapatkan dari informasi berita ini? Yang pertama, saat ini pemerintah masih terus melakukan pembayaran proyek strategis nasional ya, khususnya untuk pembayaran uang ganti rugi tanah ataupun lahan yang terdampak. Ini kalau kemarin ada juga berita di Getaci ya, proyek tol Getaci. Nah, ini juga ada berita di Tol Jogja Bawen. Jadi saat ini pemerintah masih terus mengalokasikan dana untuk pembayaran uang ganti rugi. Ini kabar positif. Seluruh ahli waris juga dihadirkan dalam pembayaran uang ganti rugi jika tanahnya ternyata masih atas nama orang tua ya. Dan juga yaitu tadi secara waktu ya, ada satu ahli waris yang menunggu sampai dengan 2 tahun ya untuk pembayaran uang ganti ruginya. Nah, ini juga bisa menjadi informasi juga buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menunggu proses pembayaran uang ganti rugi tol maupun proyek strategis nasional yang lain ya. Oke, jadi demikian dulu konten kali ini. Sekali lagi admin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini sehingga admin lebih semangat lagi dalam memberikan update informasi terkait pembangunan di Indonesia dengan klik like, komen, dan subscribe pastinya ya. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.